Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mulai dengan nadhaman dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafzi mujazi wa tabsutul badla bi wa'di mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata ibn mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwa humal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madhiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qasalima min syabahil harfi ka ardin wa summa wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa arabu mudhari'an ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fi mabni ay yusakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu was sakinu kam والرفع والنصب جعالا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم منصبا فتحا وجور كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف واجر بياء ما من الاسماء اوصف من ذاك ذو ان صحبة ابان والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الاخير احسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لليك جاء أخو أبي كذا اعتل بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف warfa biwawin wa bi wansibanna bil warfa biwawin wa bi yajrur wansibi warfa biwawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibidaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadza wassinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yatarid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nun ma thunni wal mulhaqi bi bi'asida kastamaluhu fantabi wa ma bi tawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadza ulatu wal ladhis man qad ju'il ka adri'atin fihi dha aidan qubil wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif wa ja'ali nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Alhamdulillah. Terakhir sampai situ kan? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Wa hadfuha lil jasmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Terakhir kita bahas tentang apa? Jamak mana saling. Itu bab apa itu? Niyabah? Niyabah apa? Aywa. Mana ba'anhu harakatun bil harakah.
Jadi kalau di awal kita membahas tanda-tanda niyabah dari harokat ke huruf. Aduh. Itu ada 3, asma'us sittah, kemudian mutsanna dan jamak mudzakkar salim beserta syarat-syaratnya. Kemudian niyabah harokat bil harokah. Ada berapa? Ada 2. Apa itu? Yang pertama jamak muannats salim, yang kedua isim ghairu munsharif. Jamak muannats salim apa yang diganti? Dari harokat apa atau i'rab apa yang diganti? Nasab. Nah, ketika nasab tanda aslinya fathah tapi diganti dengan kasrah. Adapun ghairu munsharif, aywa, ketika jar harusnya tanda aslinya kasrah tapi diganti dengan fathah. Tentu saja malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif, selama dia tidak diidhofahkan dan tidak jatuh setelah alif lam atau tidak dimasukkan alif lam. Nah, pembahasan kalimat isim sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kalimat fi'il. Sebenarnya bukan selesai-selesai amat, maksudnya selesai itu bab niyabah. Bab niyabah di kalimat isim sudah selesai. Nah, sekarang beliau berbicara mengenai niyabah di kalimat fi'il. Fi'il apa? Ya udah pasti yang mu'rab, karena kita bahas tanda i'rab kan, udah pasti fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab fi'il mudhari'. Maka di sini kira-kira babnya adalah ma yu'rabu minal af'al bin niyabah. Ma yu'rabu minal af'al bin niyabah. Jadi kalimat fi'il yang di-i'rabi dengan i'rab niyabah. Udah pasti di sini kalau dalam kalau di jurumiyah kita mengenalnya dengan af'alul khamsah, betul? Nah, kita mengenalnya dengan af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, asmaul khamsah. Lah kalau di sini di Ibnu Malik itu beliau punya istilah al-amtsilah al-khamsah. Apa? Al-amtsilah al-khamsah. Ini beda istilah aja, tapi namanya masodaknya sama, intinya sama, yaitu membahas tentang af'alul khamsah. Kenapa kok bisa muncul af'alul khamsah? Dari mana itu tiba-tiba muncul af'alul khamsah, disebut fi'il-fi'il yang 5? Sebetulnya munculnya itu karena kalimat fi'il itu imma dia itu ittasala bi alif isnain, bi alif itsnain. Ittasala bi alif itsnain. Sambung ya. Fi'il mudhari itu imma dia itu sambung dengan alif tasniyah. Yaf'alani, taf'alani, kan begitu. Yang kedua imma sambung kepada wawu jamak. Ittasala biwawil jam'i. Yaf'aluna, taf'aluna, wa imma ittasala bi apa? Ya mukhatabah. Ittasala biya'i al-mukhatabah. Nah, ini nanti yang muttasil dengan alif tasniyah ada 2 keadaan, ya kan? Imma awwaluhu fi awwalihi ya, diawali dengan ya. Apa? Yaf'aluna, yaf'alani, yaf'alani, atau kita pakai contoh yadribani aja supaya karena musannif atau Ibnu Malik memberi contoh yadribani. Imma yang kedua fi awalihi apa? Tak. Tadribani. Ini nanti juga sama. Fi awalihi apa? Awalihi ya. Contohnya apa? Ribuna. Wa imma fi awalihi tak. Contohnya apa? Tadribuna. Nah, di sini yang kemasukan ya mukhatabah cuma 1. Yaitu apa? Tak aja.
Hanya tak aja. Kenapa kok bisa tak aja? Hah? Ya, karena muannas. Karena ya mukhotobah itu kan hanya untuk muannas mukhotobah, hanya untuk muannas mukhotobah aja. Apa muannas mukhotobahnya? Anti, ya kan? Hanya anti aja. Maka apa? Tadribina. Nah, tadribina. Ya, makanya beliau mengatakan wa yaj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jasmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Oke. Apa itu maksudnya? Ala kulli hal, beliau menjelaskan bahwa amfilah khamsah ini atau af'alul khamsah ini ketika rafa ditandai dengan nun. Beliau mengatakan waja'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an. Waja'al dan jadikanlah li nahwi yaf'alani untuk fi'il semacam yaf'alani. Itu isyarah kepada amsilah khamsah. Nunan, jadikanlah nun. Untuk apa nunnya itu? Raf'an, sebagai tanda rafa. Maka yurfa'u bithubutin nun. Yurfa'u bithubuti an-nun wa ja'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa hadfuha lil jasmi wan nasbi simah. Ketika nasab dan jazm apa? Wa fin nasbi wal jasmi hadfun nun bi hadfi an-nun. Nah, jadi niabahnya mana niabahnya? Ya niabahnya nun ini ketika rafa ditandai dengan nun. Dan ketika apa namanya? Nasab dan jazm ditandai dengan hadfun nun. Niabahnya ya di sini. Karena ketika nasab mereka tandanya apa? Tanda aslinya nasab fathah. Tanda aslinya jazm sukun. Maka kok mereka tandanya bukan nasab dan bukan fathah dan bukan sukun, itu berarti niabah. Itu berarti apa? Niabah. Berarti niabah itu huruf atau bil huruf? Apa? Yang mana? Iya, bil huruf. Yes. Ya kan kemarin isim kan sudah selesai. Manaba anhu harokatun bil huruf. Terus yang isim yang kedua niabah huruf dengan huruf. Sekarang yang fiil cuman niabah huruf aja, nggak ada yang niabah harokat dengan harokat. Oke, coba kita baca teks beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waja'al li nahwi yaf'alani nuna, waja'al dan jadikanlah li nahwi yaf'alani. Untuk kalimat fi'il semacam yaf'alani an-nuna, jadikanlah nun. Jadikan sebagai apa? Raf'an, sebagai tanda rafa. Ini abahnya di sini. Wa tad'ina wa tas'aluna. Nah, ini. Makanya saya sering bilang bahwa beliau itu sering ngasih kaidah dengan contoh. Di sini beliau ngasih berapa contoh? 3 contoh. Yaf'alani, tad'ina, dan tas'aluna. Ini kan berarti ngasih contoh atau ngasih satu kaidah di mana yang kita bahas di sini adalah kalimat fi'il yang kemasukan alif tasniyah, contohnya yaf'alani, kemudian yang kemasukan ya manas mukhatabah tad'ina, dan kemasukan wawu jamak tas'aluna. Lah ketiga-tiganya itu ditandai rafa dengan apa? Dengan nun. Subutun nun. Wa hadfuha lil jasmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Wa hadfuha, dan membuangnya, yakni membuang nun, lil jasmi untuk tanda jazm, wan nasbi dan untuk tanda nasab, simah menjadi tanda. Jadi kalau kita buat menjadi kalam nathar, kira-kira bunyinya wa hadfuha simatun lil jasmi wan nasbi. Simah itu artinya tanda. Simah yakni alamah. Simah itu apa? Alamah. Jadi kalau kita mau rubah menjadi kalam nathar, bunyinya wa hadfuha simatun lil jasmi wan nasbi. Wa hadfuha yakni wa hadfun nun simatun. Hadfun nun menjadi tanda lil jasmi wan nasbi untuk keadaan jazm dan nasab. Contohnya apa? Kalam takuni litarumi madlamah. Ini lagi-lagi beliau ngasih contoh dengan satu kalam. Kan beliau sering begitu kan? Jadi beliau membuat satu kalam begitu, padahal kalam itu isinya contoh. Kalam takuni litarumi madlamah.
Ya, kalam takuni, tidaklah kamu litarumi menginginkanku madzlamah, menginginkan kezaliman terhadapku. Engkau tidaklah menginginkan kezaliman terhadapku. Oke, kalam takuni. Lam takuni, takuni itu fi'il mudhari', ya kan? Dari kana yakunu, takunu. Takuni, kemasukan amil jawazim. Maka dia jazm. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Lah itu kok ada nunnya? Itu nunnya nun wiqayah. Nah, jadi aslinya apa namanya? Jadi kan ya-nya itu kan ya apa? Ya apa itu? Hah? Ya manas mukhatabah. Ya, dia isimnya kana. Dia isimnya kana ya manas mukhatabah. Jadi aslinya enggak ada nunnya. Tapi kalau nunnya itu kamu buang, kan ini kan aslinya hadfun nun kan? Hadfun nun, jadi fi'il mudhari' yang dibuang nunnya. Ya kan? Dibuang nunnya. Kemudian kemasukan ya mu'annas mukhatabah. Bayangkan misalnya nggak ada nunnya, terus kamu taku ditambah ya, gimana bunyinya? Takwi, nggak enak kan? Maka akhirnya dikasih nun wiqayah. Itu nunnya nun wiqayah, bukan nun apa namanya? Bukan nun apa namanya? Af'alul khamsah. Oke. Litarumi. Tarumi itu juga sama fi'il mudhari' yang kemasukan lam juhud. Lam juhud itu termasuk amil apa? Nasab apa jazim? Aywa, amil nawasib. Lah ini contoh jazm sudah ada, berarti yang kedua ya mesti nasab. Karena kan beliau bilang bahwa hadfu lil jazmi wan nasbi, jazm dan nasab. Jazmnya sudah ada, berarti sekarang nasab. Litarumi ini juga fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasib, yaitu lam juhud. Lam juhud itu amil nasib yang bagaimana? Karena amil nasib dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menasabkan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada yang menasabkan dengan an mudmarah jawazan. Nah, ada yang menasabkan dengan an mudmarah wujuban. Ini yang mana nih? Jawaz. Wujuban. Aywa. Jadi lam juhud itu adalah amil nasib yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Litarumi. Ini juga hadfun nun. Yang jadi contoh cuma 2 aja, takuni dan tarumi saja. Paham? Oke. Bait selanjutnya. Kita sat-sat aja. Kemudian bait selanjutnya membahas tentang kalimat-kalimat mu'tal. Kalimat-kalimat mu'tal. Apa itu mu'tal? Aywa, setiap kalimat, mau itu kalimat isim atau kalimat fi'il yang akhirnya huruf ilat. Itu mu'tal. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kalimat mu'tal itu juga punya tanda i'rab yang apa? Yang berbeda dari tanda i'rab pada umumnya. Apa tandanya? Ya muqaddarah. Apa? Muqaddarah. I'rabul mu'tal. Atau alamatu i'rabil mu'tal. Oke, yang mu'tal langsung aja kita bagi 2. Ada kalanya dia minal ismi, ada kalanya minal fi'li. Yang minal ismi ada berapa? Isim mu'tal. Ada berapa isim mu'tal? Oh, wakeh men 3. Ya, bisa sih dibilang 3 atau bahkan 4 juga bisa. Karena kalau kita memasukkan nanti kalimat-kalimat isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Tapi kita tidak sedang membahas kalimat isim yang diidhofahkan kepada apa. Ini murni kalimat isimnya tanpa ditambah kalimat isim yang lain. Entah itu diidhofahkan atau apa enggak. Kita murni membahas kalimat isimnya, asli bunyatul isminya. Ya kalimat isim aslinya itu. Ada berapa kira-kira? Kalimat isim yang tidak ditambah apapun dan dia mu'tal. Ya cuma 2 aja. Imma dia maksur, imma dia mangkus, ya kan? Al-maksur. Beliau ngasih contoh di situ apa contohnya? Al-Mustafa. Terus kemudian yang kedua mangkus. Beliau ngasih contoh apa? Al-Murtaqi. Nah,
Taki. Oke, coba. Apa itu isim mangkus? Maksur dulu. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah setiap kalimat isim yang mu'rob, yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya kan? Dan sebelumnya tentu saja berharokat fathah. Jadi kita bisa al-ismul mu'rob. Kemudian alladzi fi akhirihi alifun lazimatun. Alifun lazimatun. Oke. Pertama, dari kata-kata al-ismul mu'rab, dari kata al-ismu dulu. Dari kata-kata al-ismu berarti yang tidak termasuk isim maksur apa? Aywa, fi'il yang akhirnya alif, ya kan? Kharaja minhu apa? Contohnya apa? Yardo, apa? Yardo. Yardo ini tidak termasuk isim maksur. Karena apa ya? Karena dia kalimat fi'il. Yang mu'rab, kira-kira apa yang keluar dari kata-kata mu'rab? Kalimat yang mabni. Contohnya apa? Idza. Idza ini kan kemasukan alif juga kan? Diakhiri alif kan? Sebelumnya fathah kan? Alifnya lazimah nggak? Lazimah. Lazimah banget. Ya lazimah gitu aja, nggak usah pakai banget. Idza ini alifnya lazimah. Sebelum idza ada harokatnya fathah. Dan dia kalimat isim juga. Bisa nggak kita katakan dia isim apa maksur? Nggak bisa. Karena definisi maksur itu harus mu'rab. Mabni nggak bisa. Al-ismul mu'rab alladzi fi akhirihi alif. Berarti yang akhirnya tidak alif apa? Isim mangkus. Contohnya apa? Al-qadhi. Nah, itu tidak masuk di situ. Mafhum? Atau contoh yang bukan alif lazimah. Kharaja minhu misalnya Zaidani. Zaidani. Ini juga kemasuk kalimat isim, ada alifnya juga. Sebelum alif itu apa? Fathah juga, tapi dia tidak bisa kita katakan sebagai alif isim maksur karena alifnya ini bukan alif lazimah. Ketika rofa memang Zaidani, tapi ketika nasab Zaidaini. Zaidaini berubah jadi ya, berarti alifnya bukan alif lazimah. Contoh alif lazimah apa ya? Mustafa, apa lagi? Mustashfa, apa lagi? Hobla bisa, apa lagi? Wakeh dan seterusnya. Mafhum? Oke. Sekarang yang mangkus. Definisi mangkus apa definisi mangkus? Setiap kalimat isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah. Ya mirip-mirip, tinggal diganti alifnya aja jadi ya. Al-ism al-mu'rab alladzi akhiruhu ya lazimah. Oke, dari kalimat isim keluar apa? Fi'il. Latihan menganalisa menganalisa definisi. Karena dalam syarah-syarah itu selalu begitu. Dalam syarah-syarah itu selalu istilahnya itu ya menganalisa definisi. Jadi kita membedah definisinya. Dari sini ihtirosnya apa, ihtirozatnya apa. Nanti kita terlatih. Dari kalimat isim berarti yang keluar kalimat apa? Fi'il. Contohnya apa misalnya? Yang ada ya-nya. Kalimat fi'il yang ada ya-nya. Yarmi. Nah, kharaja minhu misalnya kalimat fi'il yarmi. Kharaja minhu yarmi. Huruf juga sama. Huruf juga bisa. Terus apa lagi? Yang mabni kan? Isim mu'rab. Berarti yang enggak mu'rab yang mabni apa contohnya? Mabni ada ya-nya. Fi. Apalagi banyak. Alladzi, ya kan? Alladzi, ya, ini ada ya-nya juga. Kalimat isim juga ada ya-nya juga. Tapi nggak bisa dikatakan mangkus karena dia tidak mu'rab. Akhirnya ya lazimah, berarti terkecualikan apa lagi? Nah, ini ada satu lagi nih harusnya. Akhiruhu ya'un lazimah wa qabluha kasrotun. Nah, ini penting nih. Qabluha kasroh. Sebelumnya harus kasroh. Kalau ini nggak ada tadi. Ini harus ada tambahan ihtiros satu lagi atau fasal satu lagi, qabluha kasroh atau qablaha kasroh. Apa kira-kira yang ada kalimat isim mu'rab akhirnya ya lazimah tapi sebelumnya nggak kasroh? Banyak kalimat isimnya kayak gitu. Contohnya apa? Dhobyun. Apa misalnya? Dhobyun. Dhobyun. Dhobyun itu akhirnya ya dan ya-nya lazimah. Dia mu'rab juga. Mu'rab nggak? Mu'rab. Kalimat isim mu'rab akhirnya ya lazimah
tapi sebelumnya tidak kasroh, maka dia tidak bisa disebut isim mangkus. Mafhum ya? Oke. Nah, apa hukumnya dua kalimat isim ini? Tentu saja kalau misalnya isim maksur, i'rabnya apa? Muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Ketika rafa, nasab maupun jar. Nah, di situ beliau mengatakan apa coba? Dibaca. Gimana kata-katanya? Wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima. Fal awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu. Al awwal yakni apa? Al mustafa kan? Beliau menyebut al mustafa dulu kan? Fal awwalul i'rabu fihi kuddira. Yang pertama, contoh yang pertama, i'rabnya fihi kuddira, di muqaddarahkan, dikira-kirakan. Jami'uhu, di semua apa? Aywa. Muqaddarah fi jami'i alamati al-i'rab. Ketika rafa berarti dhammah muqaddarah, ketika nasab berarti fathah muqaddarah, dan ketika jar berarti kasrah muqaddarah. Terus kemudian fal awwalul i'rabu fi qudra jami' huwa alladhi qad kusira wa tsani manqusun, syuf, wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Beda dengan isim mangkus. Kalau isim mangkus apa? Aywa, yadhharu fi an-nasab. Ketika nasab apa? I'rabnya dhahirah. Fathahnya fathah dhahirah. Tapi ketika rafa dan jar apa? Aywa. Wa yuqaddaru fi raf'i wal jarri. Contohnya apa contohnya? Yang apa namanya? Yang dhahirah. Ra'aitu al-qadhiyah. Ra'aitu al-qadhiyah. Ketika nasab berarti ketika nasab tadi ya. Ketika rafa berarti ja'a al-qadhi. Ketika jar marartu bil qadhi. Ini contoh paling gampang. Oke, sekarang yang kalimat fi'il. Nah, ini pertanyaannya. Ada nggak kalimat isim yang akhirnya wawu? Kalau ini kan akhirnya alif, diakhiri alif lazimah, diakhiri ya lazimah. Ada nggak yang diakhiri wawu? Ada nggak? Dan disebut sebagai mu'tal, diakhiri wawu dan disebut sebagai mu'tal dan i'rabnya nanti muqaddarah. Ada nggak? Menurut Basriyin nggak ada. Tapi menurut Kufiyin ada. Dan aslinya nggak ada aslinya memang. Tapi Kufiyin karena pinter ngotak-ngatik akhirnya ada. Coba. Kata ulama Basrah, mereka bilang bahwa nggak ada. Kalau mu'rab, ya, kalau dia mu'rab, isimnya isim mu'rab, maka tidak ada. Tentu saja setelah istiqra' ya, setelah penelitian, tidak ada yang namanya kalimat isim mu'rab diakhiri wawu lazimah, nggak ada. Yang ada mabni, contohnya huwa. Atau ada kalimat isim mu'rab tapi itu bukan wawu lazimah. Apa itu? Asmaul khamsah ketika rafa, ya kan? Ja'a abuka. Ya kan? Ada wawunya diakhiri wawu. Tapi dia bukan wawu lazimah, sehingga nggak bisa kita masukkan ke dalam isim-isim mu'tal. Tapi kata siapa namanya? Kufin ada. Apa coba? Contohnya. Dia bilang, ada orang namanya Yad'u. Ada orang namanya Yad'u aja sekarang. Yad itu kan aslinya kalimat fi'il. Tapi kalau dia jadi nama, jadi kalimat isim. Ada orang namanya Yad'u. Atau enggak kata Kufiin, atau enggak usah apa namanya kalimat fi'il jadi nama terlalu berlebihan. Nama ajam. Kan banyak nama ajam. Ronaldo, ada wawunya. Lu iya. Itu bukan dari kalimat isim. Bukan dari kalimat fi'il. Memang asli isim sejak awal, asli isim. Ya kan? Ronaldo. Ya, nanti ikut yang ini, yang apa namanya? Mangkus. Ra'aitu Ronaldo. Ja'a Ronaldo. Ra'aitu Ronaldo wa marartu bi Ronaldo. Nanti ketika nasab dia apa namanya dhahirah, tapi ketika rafa dan jar dia muqaddarah. Oke, sekarang kita ke fi'il. Kalau fi'il ada berapa? Ada 3. Ya kan? Fi'il ada 3. Apa? Mu'tal alif, ya kan? Mu'tal alif, kemudian mu'tal
waw, dan ketiga mu'tal ya. Mu'tal alif contohnya apa? Mu'tal alif yardo. Mu'tal wawu contohnya yagzu, yad'u. Mu'tal ya contohnya apa? Yarmi. Oke. Hukumnya apa hukumnya ketika mu'tal alif? Ketika mu'tal alif hukumnya apa? Muqaddarah ketika rafa dan nasab. Ya kan? Muqaddaratun fi ar-raf'i wan nasbi. Dan ketika jazm apa? Oh, enggak, dibuang kan? Hadfu kan? Wa yuhdhafu. Kenapa? Wa yuhdhafu fi al-jazmi. Ketika jazm dibuang huruf ilatnya. Contohnya apa? Misalnya yardha gitu aja kan berarti dia rafa kan? Yardha rafa, ya jelas muqaddarah. Kemudian ketika kemasukan al-jazim lam yardha, alifnya dibuang, tinggal dha-nya saja. Ketika nasab apa? La yardha. Sorry. Enggak, muqaddarah itu hanya ketika rafa saja. Ketika nasab dan jazm itu dibuang. Ya kan? Coba dibaca baitnya. Enggak, setelahnya. Ayo wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif fal alifan wi fihi ghail jazmi wa abdi nasba ma kayat yarmi. Terus aywa wa raf'a fihi man wi wahdhif jazima salasahunna taqdi hukman nas. Oh enggak. Lai? Iya betul. Jadi betul, dia muqaddarah ketika rafa dan apa? Nasab. Muqaddarah ketika rafa dan nasab, dan ketika jazm dia hadfu harfil illah. Oke. Yang wawu dan ya ini sama ya. Wawu dan ya. Mutal wawu dan ya itu sama. Dia muqaddarah ketika apa? Ketika rafa saja. Muqaddaratun fi raf'i ketika rafa. Ketika nasab apa? Dhahiratun fi an-nasbi. Dan ketika jazm aywa al-hadfu fi al-jazmi. Ya kan? Oke, dah. Mafhum? Coba kita baca teksnya beliau. Allahu Akbar. Kenapa laptop saya nge-lag? Kelamaan pakai HP aja. Nah, udah. Saya mana tadi? Wasammi ya? Wasammi mu'tal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammi mu'tallan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima. Wasammi mu'tallan, dan namailah mu'tal minal asma'i dari kalimat isim, yakni kalau ada kalimat-kalimat isim yang seperti ini maka namailah dengan isim mu'tal. Apa itu? Makal mustafa, yakni kalimat-kalimat isim seperti mustafa, wal murtaqi dan murtaqi. Makarima itu tambahan aja. Jadi al-murtaqi makarima, yang tinggi makarima, yang tinggi kemuliaannya, kira-kira begitu. Tapi jadi contoh hanya mustafa dan murtaqinya saja. Nah, dua isim-isim mu'tal itu fal awwalul i'rabu fihi kuddira. I'rab yang pertama, apa yang pertama berarti? Al-mustafa. Lah al-mustafa itu adalah isim maksur yang diakhiri oleh alif lazimah. Oke. Yang pertama i'rabnya itu fihi qudira, dikira-kirakan. Jami'uhu, dikira-kirakan kapan? Jami'uhu, di seluruh keadaannya. Keadaan i'rabnya mau ketika rafa, mau ketika nasab, mau ketika jazm. Jer kok jazm. Ketika jer enggak ada jazm ke kalimat isim. Jadi fal awwalul i'rab fi qudira jami'uhu, di semua i'rabnya. Wa huwa alladzi qad qusira. Wa huwa, dan al-mustafa itu alladzi qad qusira,
yakni itu adalah kalimat isim yang dibentuk atau yang dibuat maksur atau isim maksur gitu aja. Huwal ladzi qad qusira. Kemudian watsani mangkusun. Contoh yang kedua, yakni al-murtaqi mangkusun disebut dengan isim mangkus wa nasbuhu dhahar. Nah, nasabnya isim mangkus itu apa? Dhahir, tidak muqaddarah. Wa raf'uhu yunwa. Adapun ketika rafa dia yunwa. Yunwa yakni yuqaddar. Yunwa yakni yuqaddar. Yunwa itu maksudnya yuqaddar, dikira-kirakan. Sama. Inwi itu juga sama. Inwi yunwa itu yakni muqaddarah maksudnya. Wa raf'uhu yunwa, ketika rafa dia ditakdirkan, kadza aidon yujar, begitu juga ditakdirkan atau dimuqaddarahkan yujar ketika dia dijarkan. Lanjut. Mana tadi? Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif. Wa ayyu fi'lin, apapun kalimat fi'il akhirun minhu alif yang akhirnya alif, awwawun atau akhirnya akhirnya wawu, aw yaun atau akhirnya ya, fa mu'talan urif, maka dia disebut sebagai isim fi'il mu'tal, fi'il mu'tal. Fi'il yang berakhir alif, wawu dan ya disebut fi'il mu'tal. Apa hukumnya fi'il yang mu'tal? Fal alifa, ketika dia mu'talnya alif, fal alifa inwi fihi, maka buatlah dia tanda muqaddarah, tanda i'rab muqaddarah. Inwi yakni apa tadi? Yakni qaddir. Inwi yakni qaddir. Saya ulangi ya. Inwi itu maksudnya apa? Qaddir. Buatlah tanda muqaddarah atau kira-kirakanlah tandanya. Fal alifa, maka untuk yang mu'tal alif, fi'il mu'tal alif, inwi, kira-kirakanlah fihi, tanda fi'il tersebut, ghairal jasmi, untuk i'rab selain jazm. Berarti untuk apa? I'rab rafa dan untuk i'rab nasab kan? Nah, selain jazm, ghairal jasmi, selain jazm. Wa abdi nasba maka yad'u yarmina. Nih coba dalam kalimat pendek kayak gini ya. Beliau bisa meringkas ini tadi, kaidah ini tadi. Ya, coba lihat. Fal alifan wi fihi ghairal jasmi. Yang alif yakni apa namanya? Mu'tal alif, in wi fihi, muqaddarkanlah atau kira-kirakanlah fihi dalam tanda i'rabnya ghairal jasmi, untuk selain i'rab jazm. Berarti mafhumnya adalah ketika apa namanya? Rafa dan nasab dia apa? Muqaddarah. Selain jazm kan? Wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Yad'u yarmi itu apa? Mu'tal wawu dan mu'tal ya. Langsung ngasih contoh beliau. Yad'u yarmi mu'tal wawu dan mu'tal ya. Wa abdi nasba, dan untuk yad'u yarmi abdi nasba, jelaskanlah, tampakkanlah nasba, tanda nasabnya. Ya kan? Ketika nasab dia tanda i'rabnya dhahirah. Syuf, warraf'a fihi ma inwi, warraf'a fihi manwi wahdhif jazima. Warraf'a fihi ma inwi. Dah. Ketika rafa fihi ma, untuk apa tuh? Kembali ke mana tuh dhamirnya? Yad'u yarmi. Yad'u yarmi ketika mu'tal wawu dan mu'tal ya. Warraf'a fihi ma, dan untuk yang mu'tal wawu dan mu'tal ya ketika rafa inwi, buatlah dia muqaddarah. Wahdhif jazima thalathahunna. Nah, ketika jazm ihdhif, buanglah. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf mu'talnya. Kapan itu dibuang? Di mana itu dibuang? Thalathahunna, ketiga-tiganya. Mau dia mu'tal alif, mau dia mu'tal wawu, mau dia mu'tal ya, ketika jazm maka apa? Dibuang itu semua. Taqdi hukman lazima, ini jawab dari inwi. Taqdi hukman ihdhif, jawab dari ihdhif. Wahdhif jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Dengan begitu kamu telah menunaikan hukum yang pasti. Taqdi, kamu telah menunaikan, hukman, hukum, lazim, hukum kaidah, maksudnya kaidah nahwu, laziman yang tetap atau yang pasti, yang sudah pakem, yang sudah paten. Paham ya? Gampang kan? Iya, gampang. Fal alifan wi fihi ghairil. Yang susah itu kan, yang buat susah itu kan karena apa namanya? Karena uslubnya itu pakai kalam syair. Kalau pakai, makanya Alfiyah itu sebetulnya bukan muntahi, memang bukan muntahi, dia mutawassit. Bahkan mutawassitnya mutawassit awal kan. Bahkan kalau saya Fauzi bilangnya apa,
Mubtadi itu terlalu ekstrim lah. Karena nanti beliau kelihatannya memang agak gampang, tapi nanti ketika sudah masuk sorof baru kelihatan lumayan bobotnya di situ. Atau pembahasan nahwu yang agak tengah-tengah lah itu lumayan bobot tuh. Ketika misalnya masuk bab ibtida lah itu lumayan. Karena di situ beliau sudah membahas misalnya kapan mubtada boleh dibuang, kapan tidak boleh, kapan begini, kapan begitu lah. Itu di jurumiyah nggak ada jelas. Di misalnya di mana syarah-syarah jurumiyah di mana syarah Khalid Azhari nggak ada. Di semua syarah-syarah jurumiyah ya. Asal nggak bukan hasyiahnya loh ya. Itu nggak ada. Jadi ya apa namanya jalan tengahnya itu apa? Mutawassit. Jalan tengahnya mutawassit. Allahu a'lam. Berarti yang ilmu kali ini yang menyabah anil harfi anil harokat bil harokat yang hazaf maksudnya. Maksudnya? Yang niabahnya di keadaan apa? Enggak, niabahnya itu ya karena diganti yang mana sih? Yang Ini. Fi'il mutal kan? Ya. Enggak ada niabah harokah, enggak ada. Tadi yang af'alul khamsah ada niabahnya. Yang af'alul khamsah, oke. Ini kan sudah tidak bahas niabah lagi kan? Oh enggak, udah lewat ini. Udah lewat. Ini muqaddarah sudah. Muqaddarah itu bukan niabah ya. Makanya kan saya tadi di awal jelaskan bahwa udah selesai nih bab niabah nih. Isim dan fi'il udah selesai. Lah sekarang kita masuk bab baru. Bab barunya apa? Kalimat fi'il dan isim yang mu'tal, yang tandanya muqaddarah. Bukan niabah. Yang tadi ketika fi'il af'alul khamsah itu yang nasab dan jazmnya dengan hazfun nun Yes. itu niabah. Niabah itu maksudnya niabah. Yes, itu niabah. Iya, hasbun nun itu niabah. Kalau ini bukan niabah. Itu bukan niabah. Enggak, bukan. Tapi ini masih masuk ke dalam satu bab besar yaitu mu'rab dan mabni. Ini kan masuk bab besar kan ini. Dan ini kan terakhir ini kan bait akhir dari fasal mabni mu'rab mabni kan. Dan sekarang kita nanti habis ini masuk ke fasal ma'rifat nakirah. Nah, udah ganti bab. Bab besarnya itu tadi mu'rab mabni. Mafhum ya? Tapi yang tadi yang af'alul khamsah. Yes. Nasab dan jazm dengan hazfun nun. Yes. Hazfun nun itu kan kayak adami. Iya. Terus niabah apa nih? Niabah al-harokat bil harokat. Padahal sebetulnya itu tagliban aja. Jadi dimasukkan ke situ karena aslinya itu ada nunnya. Aslinya ada nunnya. Tapi kemudian nunnya dibuang. Jadi aslinya ada nunnya, terus nunnya dibuang. Kalau i'rabnya ini bang, Apa? isi mangkus yang mudhof ke yang mutakalim. Isi mangkus yang mudhof kepada ya mutakalim itu nanti masuk kepada al ismu al mudhof ila ya il mutakalim. Oh, ada Yes, pembahasan. ya. Ada nanti pembahasannya, tapi bukan di sini nanti. Ini belum semua. Itu maksur sama mankus. Itu kan kalau dilihat kan artinya mirip-mirip kayak berkurang apa kosong. Itu apa itu maksudnya? Ini ya, kalau sudah masuk istilah, kalau sudah ke istilah itu ya kadang ya tentu saja semestinya biasanya ada pendekatan lughawinya memang ada ya. Tapi kalau sudah masuk istilah itu kadang kita nggak perlu terlalu memperdebatkan itu, kayak misalnya mangkus dan maksur dari kata nakoso dan kosuro. Nakoso itu kan kurang, kosuro itu pendek. Apa ininya itu apa istilahnya itu alakohnya apa ya Allah alam. Kadang nggak ada alakohnya juga, kadang saya nggak tahu juga ini alakohnya apa, tapi karena udah jadi istilah ya udahlah ya. Nggak usah terlalu di apalagi nahwu kan. Kayak muktan kan sakit ya. Sakit. Dan saya juga kurang seneng dengan analisa kayak gitu, kayak contoh misalnya gini. Apa namanya? Rofa. Kenapa rofa? Rofa itu kan tinggi. Kenapa irobnya disebut irob rofa? Yang tinggi.
Karena memang ini i'rab ini i'rab yang paling sulit, paling berat. Karena dhammah kan? Dhammah itu paling berat diucapkan. Ya kan? Rafa tanda aslinya apa? Dhammah. Dhammah itu kan paling berat di antara semua harokat loh ya. Dhammah itu paling berat. Dan dia harus mengumpulkan, makanya disebut dhammah. Dhammah itu kan ngumpul. Jadi ketika mulut itu berkumpul, gitu. Nah, terus kemudian nasoba. Nasoba itu apa nasoba? Menegakkan. Nah, karena tandanya fathah. Fathah itu terbuka. Ya segitu-gitulah analisa-analisa semacam itu aku. Bisa karepmu. Oke, dah. Kita natoman lagi, penutupan mulai dari mu'rab mabni aja. Ganti nada, apa nada nih? Hah? Habib banyak banget. Ya, yang kayak kemarin aja lah ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabani. Atau ini bang? Wabu, gimana? Walis apa ya? Lupa lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'asurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qasalima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an nariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaruna manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wa sakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan yaraba lismin wa fi'lin nahwu lan nahaba wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa al fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wa ansiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu madhukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir warfa bi wawin mansiban nabil alif wa jur bi ya'in ma minal asma asif min dzakadu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadza kawahanu wan naqsu fi hadzal akhiri asanu wa fi abin wa taliyaihi yang duru wa qasruha min naqsihinna asyaru wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la lil yaka ja'ahu abika tatila bila li firfa'il musanna wa kila idza bi mutmarin mudhafan usila kilta kadza kathnani wa asnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wangsibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibi daini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wa sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yatarid wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaq faftah wa qallaman bi kasrihi nataq wa nuna masunniya wal mulhaqi bi bi'aksi takastamaluhu fangtabi wa ma bitawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a kadza ulatu walladhi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dzaidan kubil wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif wa ja'al li nahwi yaf'alani nuna rafa'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hatfuha li jazmi wan nasbi sima kalam takuni litarumi madzama wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima fal awwalul i'rabu fihi kutira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wa sani manqusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kadza aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif fal alifan fihi ghairal jasmi wa abdi nasma maka yadu yarmi wa raf'a fihi man wi wahdi jazima salasahunna nakmi hukman lazima nakiratun qabilu al mu'asira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa ibni wal gulami walladhi fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim.